Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Chan dengan NPM 2255018 dari SPSTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer satu, yaitu mengenai basic switch and device configuration. Nah, di sini langsung saja. Di sini terdapat topologi sebuah jaringan yang dimana menggunakan dua buah switch dan dua buah PC, yang dimana di sini kita bisa lihat dari PC A ke switch satu dia menggunakan port flash Ethernet 06, sedangkan PCB menggunakan flash Ethernet 018. Di sini antara switch satu dan switch 2 dia menggunakan port flash Ethernet 01 dan flash 01. Di sini juga terdapat addressing table yang dimana S1 ini menggunakan interface VLAN 1, switch 2 juga sama, dengan IP address yang berbeda. Di sini 192.168.1.1, sedangkan di S2 itu 1.2. Nah, kemudian di sini PCA juga mempunyai IP dengan IP yang mirip dengan PCB, yaitu 192.168.1.10, sedangkan yang B itu titik 11. Dengan subnet max yaitu sama 255.255.255. Langsung saja di sini kita akan membuat topologinya. Pertama menggunakan dua switch. Di sini dua switch. Nah, kemudian kita dua PC. Nah, di sini kita ubah PC satu, PC A, PC B, PC satu. Nah, di sini kita menghubungkan dari PC ke switch karena dia device yang berbeda, maka menggunakan copper straight through. Sendiri dari 01 ke 06, di sini dari F0 ke 018. Nah, di sini karena dari switch ke switch, maka dia menggunakan copper crossover, yang dimana dia akan menghubungkan satu sama lain. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi dari IP PC-nya dulu terlebih dahulu. Di sini satu, dua satu empat satu titik 10. Di sini sedangkan PCB-nya itu titik 11. Selesai. Untuk konfigurasi PC-nya sudah selesai seperti yang ada di topologi. Kemudian di sini kita akan masuk ke basic, very basic switch setting. Yang pertama kita akan mengubah hostname-nya, kita pakai bagian CLI, enable control. Nah, kemudian di sini kita ganti hostname. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan komen no IP domain lookup, yang dimana dia akan mencegah switch untuk mentranslate sebuah kesalahan dari hostname untuk mendisable dari domain name system atau DNS. Nah, langsung saja kita masukkan no IP domain lookup. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi password dari switch-nya. Di sini terdapat dua, yaitu enable secret cache dan password Cisco. Yang dimana enable secret cache ini digunakan untuk privilege, sedangkan password Cisco ini untuk konsol akses atau user akses. Kemudian di sini juga terdapat perintah login, yang dimana login ini digunakan untuk menyimpan dari password ini. Ya, jika tidak menggunakan login, password Cisco ini tidak akan tersimpan. Sini kita langsung saja masukkan enable secret cache. Kemudian console nama password Cisco.
Nah, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi dari SVI, enable SVI dengan interface VLAN satu seperti yang dijelaskan di topologi di atas. Kemudian di situ terdapat command no shutdown atau no shut yang dimana kan digunakan untuk membuat interface VLAN satu ini tetap menyala. Langsung saja kita di sini ini interface dan IP address 192.168.1.1. 25, 25, 25, 25. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan minor MTD atau message of the day. Kemudian minor MOTD, simbol S1. Nah, di sini saya memasukkan message-nya yaitu S1. Di sini juga terdapat dua simbol yang dimana simbol ini sebenarnya bebas asal simbolnya sama depan dan belakangnya. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan dari copy copy running config dan ke startup config yang dimana running config ini adalah config yang sedang kita jalankan sekarang yang akan di copy ke startup config atau ketika kita menyalakan switchnya dia akan tersimpan di situ, dia di configure terminal. Oleh karena itu kita masuk dulu exit copy running config ke startup. Nah, sudah tersimpan kita keluar itu. Nah, di sini kita bisa lihat benar MOTD-nya sudah masuk yaitu S1. Nah, di sini ada user access verification. Tadi passwordnya adalah Cisco. Nah, kemudian di sini kita enable masuk ke privilege yang dimana passwordnya adalah class. Nah, bisa dilihat semua hasil bahwa bisa dilihat bahwa konfigurasi yang sudah diberikan itu adalah benar. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi dari switch keduanya sama seperti sebelumnya. Yaitu enable, okay, hostname S2, videonya up, kemudian saya akan memasukkan metode terlebih dahulu, yaitu S2. Kemudian kita akan setting passwordnya enable, secret plus, dan password, password, Cisco mungkin. Nah, di sini juga saya menjelaskan sedikit bahwa enable secret dan password ini yang digunakan untuk menambahkan password yang dimana kelas dan Cisco ini sebenarnya bisa diganti dengan apapun yang kita inginkan. Di sini karena contohnya tadi di sini dia menggunakan kelas dan Cisco, makanya saya menggunakan kelas dan Cisco. Kemudian di sini saya akan lanjutkan dengan menambahkan interface dari filmnya itu. Interface VLAN satu, IP address 192.168.1.255. Nah, di sini beda seperti sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah titik satu, sekarang titik dua seperti yang sudah ada di topologi di atas ini. Bisa lihat 192. Kemudian no shot. Hmm, Sini kita cek sheet. Bisa kita langsung exit lagi. Kemudian di sini copy dan terus start. Nah, kemudian di sini kita bisa tes. Nah, di sini bisa lihat S2 seperti NMRTD yang sudah kita berikan tadi. Di sini password sama itu Cisco.
Lulus ini enable, di sini peserta capres. Terus lihat juga bahwa S2 ini sudah berhasil. Nah, di sini saya akan mencoba ping dari PC A ke PC B. Nah, di sini kita bisa lihat ping 192.168.1.11. Karena PCI ini IP-nya titik 10 dengan PCB itu PC titik 11, maka di sini saya akan ping IP address dari PCB. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dia mendapatkan time di bawah 1 ms. Jadi di sini bisa kita lihat pingnya berhasil. Dia menerima 4 kali dan tidak ada yang loss. Kemudian di sini saya akan ping dari PCI ini ke switch 1. Ini 19. Sini kita ping. Nah, di sini bisa kita lihat dia RTO atau request timeout. Yang dimana kenapa ini terjadi pertama kali? Karena untuk pertama kali dia akan mencari IP address dari switch 1 ini. Karena dia belum terdaftar di, di dalam switchnya ini. Dari address di switchnya. Makanya dia RTO terlebih dahulu. Kemudian dia mencari. Setelah mencari, dia mendapatkan data yang dikirimkan dari ping dari PCI ini. Selanjutnya juga di sini terdapat pertanyaan. Nah, di sini terdapat trivial question yang dimana di sini why some fast Ethernet ports on switch are up and others down. Nah, bisa kita lihat di sini dengan menggunakan SOIP interface brief. Hmm, interface. Nah, di sini bisa terlihat dari interface yang ada. Di sini terdapat interface, IP address, metode status, dan protokol. Di sini bisa dilihat bahwa face Ethernet 01 dengan IP address unassigned. Kemudian di sini metode manual dengan status up dan protokol down. Face Ethernet 01 ini statusnya up, yang dimana tadi kan S1 ini terhubung dengan switch S2. Makanya dia statusnya up atau aktif. Sedangkan kita di sini lihat Face Ethernet 2, dia statusnya down atau mati karena tidak digunakan. Nah, tadi juga kan PCI itu dia menggunakan Fast Ethernet 06. Nah, di sini bisa lihat statusnya itu up. Nah, di sini juga VLAN yang kita buat dari interface tadi dengan IP address yang sudah kita masukkan sesuai topologi, dia statusnya up dan protokol up. Karena tadi di terakhir itu kita memasukkan perintah no shut atau no shutdown yang dimana dia membuat dari VLAN-nya ini menyala atau tidak mati. Nah, mungkin cukup dari pertanyaan pertama. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua. What could prevent a ping from being sent between PC? Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang paling sering yaitu kita salah ping IP address dari PC yang ingin kita ping. Misalkan, tadi kan PCI itu 192.168.1.1 titik 10, sedangkan PC2-nya, PCB-nya itu titik 11. Nah, bisa aja kita tipu. Jadi tulisnya ping PC 12 atau titik 12 atau titik 13. Nah, itu kan dia tidak, karena tidak terdaftar, makanya dia tidak bisa diping. Kemungkinan kedua itu bisa aja kabelnya itu antara PC ke switch atau switch ke switch atau PC ke PC itu salah. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa PC ke switch itu karena berbeda device, dia akan menggunakan copper straight through. Sedangkan jika device sama, kayak switch ke switch atau PC ke PC, dia menggunakan crossover. Nah, jika menggunakan kabel yang salah, kemungkinan besar, besar kemungkinan dia tidak akan bisa melakukan ping atau koneksi antar device.
Kemudian juga bisa kemungkinan besar juga bahwa switch atau PC itu tidak aktif atau powernya off, makanya dia tidak bisa. Kemudian juga bisa firewall karena dari PC itu bisa aja kalau dia menggunakan SSH dia menggunakan port 22, sedangkan port RDP itu beda lagi dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.